Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyama lil muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kepada beliau kita senantiasa diaku sebagai umatnya, dan kelak di yaumul qiyamah khususnya kita mendapatkan syafaat dari baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkannya kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, perintah puasa ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam perintah ini Allah menunjukkan khitabnya kepada orang-orang yang beriman, bukan orang-orang muslim. Tentu patut bagi kita semuanya untuk koreksi diri. Benarkah kita termasuk ke dalam khitab yang telah diberikan, yang telah disampaikan Allah di dalam ayat ini? Jadi perintah puasa bukanlah untuk seorang muslim, melainkan perintah ini adalah untuk mereka yang beriman kepada Allah. Mengapa demikian? Banyak orang Islam, KTP-nya kalau dilihat juga muslim. Ketika ditanya apakah Anda muslim, ya mereka juga akan menjawab saya adalah seorang muslim. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan, banyak di antara mereka yang nyatanya tidak mau untuk menjalankan puasa. Banyak orang mengaku Islam, KTP-nya juga termaktub dia adalah orang Islam, kemana-mana memakai pakaian muslim dan muslimah, mengenakan kopiah, mengenakan baju koko, yang putri pun juga berjilbab. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan belum tentu mereka menjalankan ibadah puasa. Ini bukti bahwa puasa itu ternyata tidak mampu dijalankan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah khitab di dalam ayat ini adalah orang-orang mukmin. Jadi orang-orang berimanlah yang mau percaya, kemudian mereka mau untuk menjalankan puasa, menahan diri dari dahaga, dari lapar di siang hari di bulan suci Ramadan, demi dan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, apa sebenarnya tujuan utama dari puasa itu, atau disyariatkannya ibadah puasa? Kalau kita melihat kepada ayat tersebut,
Maka tujuan utama dari disyariatkannya berpuasa adalah untuk membentuk pribadi seorang muslim atau pribadi seorang mukmin yang muttaqin, yaitu mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya menjadi seorang yang muttaqin. Apa itu yang disebut dengan takwa? At-taqwa wa imtithalul awamir wajtinabul manhiyat. Yang disebut dengan takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mudah orang menjadi seorang muttaqin. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu upaya yang sungguh-sungguh agar seseorang mampu betul-betul menjadi seorang muttaqin. Termasuk ujian besar bagi seseorang agar dia menjadi seorang muttaqin, pribadi yang betul-betul bertakwa kepada Allah, adalah dengan menjalankan puasa itu. Mengapa demikian? Puasa ini adalah ibadah sirri. Puasa itu adalah ibadah rahasia yang hanya pelakunya dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang tahu. Bayangkan ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak diperkenankan untuk makan, tidak diperkenankan untuk minum, tidak boleh mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Banyak godaan, banyak rintangan di siang hari yang begitu panas teriknya, menyengat tubuh kita, rasa haus menyapa melihat air yang sedang mengalir. Tentu ada keinginan bagi kita untuk minum. Ditambah lagi mungkin kita bekerja berat, ada yang pergi ke sawah, ada yang kemudian pergi berdagang, ada yang kemudian menjadi kuli batu, ada yang kemudian menjadi pekerja-pekerja berat di kantor atau mungkin di mana saja tempatnya. Kalau orang-orang tersebut tidak ada iman dan takwa di dalam dirinya, maka sangat boleh terjadi bahwa ketika dia masuk ke dalam kamar, kemudian dia makan atau minum, kemudian keluar lagi dan mengaku berpuasa. Karena itulah as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan pahala bagi mereka-mereka yang melakukan puasa. Artinya yang tahu bagaimana kualitas dari puasa itu hanyalah Allah dan pelakunya. Oleh karena itulah tujuan utama dari disyariatkannya puasa itu adalah untuk membentuk karakter pribadi seorang mukmin yang muttaqin, seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, sehingga ketika Allah memerintahkan apapun itu bentuk perintahnya, maka dia akan menjalankan segala perintah-perintah Allah itu. Membentuk pribadi karakter seorang mukmin yang muttaqin, sehingga ketika Allah melarang untuk melakukan sesuatu, maka dia akan berusaha sekuat mungkin, baik secara terang-terangan maupun bisirri, dia akan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi seorang mukmin yang muttaqin, seorang yang betul-betul beriman kepada Allah, lagi kita menjadi seorang yang bertakwa, yang senantiasa terus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga bermanfaat. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atu tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.